Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi di dalam Weekend with Jesus. Bacaan hari ini diambil dari Markus 8 ayat 1-10 yang mengisahkan Tuhan Yesus yang mengadakan mujizat penggandaan roti. Dan peristiwa ini diawali dengan suatu rasa belas kasihan yang timbul di dalam hati Yesus. Sebetulnya apa rasa belas kasihan itu? Belas kasihan adalah suatu perasaan emosi di dalam diri manusia yang timbul saat melihat penderitaan orang lain. Dan bukan hanya tinggal di dalam rasa kasihan tadi, tapi belas kasihan lebih daripada itu, yaitu sampai terwujud di dalam suatu tindakan nyata untuk meringankan penderitaan sesamanya. Seperti yang Yesus katakan di dalam ayat 2. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan kemudian Yesus meminta para murid untuk membawa roti dan kemudian juga ada ikan. Dan itu semua Yesus persembahkan, Yesus mengucap syukur atas roti dan ikan yang jumlahnya tidak seberapa dibandingkan 4.000 orang. Dan kemudian terjadilah mujizat tadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Gereja Katolik di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2447 membagi belas kasihan itu menjadi 2, yaitu belas kasihan secara jasmani dan rohani. Kalau secara rohani, contohnya adalah mengajar, memberi nasihat, menghibur, membesarkan hati orang lain, kemudian mengampuni dan menanggung dengan sabar setiap penderitaan. Sedangkan belas kasih secara jasmani, contohnya adalah memberi makan kepada yang lapar, memberi tumpangan kepada tunawisma, kemudian memberikan pakaian kepada yang telanjang, mengunjungi mereka yang sakit, serta menguburkan orang-orang yang meninggal. Itu adalah contoh-contohnya. Dan untuk melakukan tindakan belas kasih ini, manusia itu perlu belajar. Itu juga dialami oleh para rasul. Seperti yang kita baca di dalam Markus bab 6, Yesus itu sudah melakukan mujizat yang serupa seperti yang di dalam Markus bab 8, yaitu mengadakan mujizat penggandaan makanan. Tapi rasanya para murid ini belum mengerti juga akan kuasa Yesus, akan perasaan belas kasihan yang timbul di dalam hati Yesus. Buktinya di dalam Markus bab 8 mereka bertanya lagi kepada Tuhan Yesus, kalau di tempat sunyi seperti ini, bagaimana kita bisa memberi mereka makan? Dan kemudian Yesus kembali mengajarkan kepada mereka, kembali menunjukkan bahwa Dia sanggup untuk memberikan apa yang dibutuhkan orang-orang pada saat itu dan mengadakan mujizat. Jadi Bapak Ibu sebagai para pengikut Yesus, kita perlu setia, karena dengan setia itu kita bisa belajar seperti para murid. Mereka belajar, tidak cukup 1 kali mujizat. Yesus mengajarkan kepada mereka berbelas kasih, percaya kepada Dia, dan Yesus mengadakan mujizat yang kedua. Setelah itu kita juga diminta untuk melakukan seperti yang Yesus lakukan, terutama di dalam masa pandemi seperti ini. Paus Francis di dalam satu ucapannya di awal masa pandemi, dia mengatakan ini adalah saatnya kita untuk berbelas kasih kepada sesama, kepada mereka yang menderita, kepada mereka yang miskin. Ini adalah saat yang tepat. Jangan kita merasa, saya ini nggak punya apa-apa, saya juga menderita, maka saya nggak bisa berbagi. Ini adalah saatnya kita berbagi. Roti dan ikan kita yang tidak seberapa itu, milik kita, waktu kita yang tidak seberapa banyak, kita persembahkan kepada Tuhan. Karena Dia sendiri yang mampu untuk membuat mujizat itu. Seberapapun yang kita punya, asal kita lakukan dengan rela, maka Yesus sendiri bisa membuat mujizat di dalamnya. Seperti juga di dalam bacaan hari ini. Karya belas kasih yang Yesus lakukan, itu bukan hanya semata-mata belas kasih secara jasmani, memberi mereka makan. Yesus juga mengajar kepada mereka. Dan setelah itu, Yesus juga memperhatikan orang-orang yang baru 3 hari mengikuti Dia itu. Bisa saja orang-orang itu adalah orang-orang yang tadinya mungkin cuma ingin tahu siapa Yesus, ingin tahu ajarannya, tidak berminat lama-lama mengikuti.
Tapi karena tertarik kepada Yesus, mereka kemudian ikut terus selama 3 hari. Dan di situ Yesus mengenal mereka. Yesus tahu kondisi mereka saat itu. Mereka tuh sedang gak punya makan. Mereka tuh berasal dari jauh. Mereka bisa saja tidak saling mengenal, sendirian datangnya. Dan kemudian Yesus juga memikirkan, nanti mereka pulang, bagaimana mereka keadaannya kalau mereka belum makan? Pasti tidak bisa tiba dengan selamat di rumah. Yesus sangat memperhatikan dengan detail keadaan mereka. Bahkan orang-orang yang baru mengikuti selama 3 hari dibandingkan dengan para rasul yang sudah mengikuti dia selama 3 tahun. Sama dengan kita. Bisa saja kita ini adalah orang-orang baru yang baru mengenal Yesus, baru ikut dia 3 hari. Bisa saja juga kita adalah orang-orang yang sudah mengikuti Yesus selama 3 tahun. Tapi apapun keadaan kita, jangan khawatir, karena Yesus sangat memperhatikan kita. Asal kita juga setia mengikuti dia. Asal kita juga mau belajar dari setiap yang Yesus lakukan. Saya teringat di awal tahun 2022 ini, menjelang tahun baru ya, kami menerima bingkisan dari seorang teman, makanan dalam kemasan dalam jumlah cukup banyak, dan kami suka. Tapi juga karena banyak itu tadi, nggak bisa langsung habis. Keesokan paginya, itu ada bapak penjual roti langganan yang dia datang ke rumah, seperti biasanya. Dan kemudian adik saya memutuskan untuk berbagi makanan dalam kemasan tadi kepada si bapak. Dan rupanya bapak ini sedang juga membutuhkannya. Dia mengatakan, wah ini yang sedang saya butuhkan. Tadi pagi waktu saya berangkat, anak saya titip untuk diberikan makanan seperti ini. Karena kami nanti malam mau ada sedikit perayaan tahun baru. Saya tadi sudah bingung harus beli di mana, harganya berapa, apa saya sempat untuk memberikan. Nah sekarang saya sudah punya, saya tidak usah lagi beli. Dia kemudian pergi dengan sukacita. Dan kami pun yang memberikan juga penuh dengan sukacita karena bisa berbagi dan pas orangnya butuh. Kemudian adik saya menceritakan kepada anak-anaknya peristiwa itu. Karena tadinya anak-anaknya tidak setuju. Karena mereka suka makanan tadi, kok harus dibagi dengan orang lain. Dan setelah mendengarkan cerita tentang si bapak tadi yang dia juga membutuhkan, kami juga merasakan, terutama anak-anaknya ya, merasakan dipenuhi dengan kegembiraan karena bisa berbagi tadi. Bapak Ibu, untuk kita bisa berbagi, berbelas kasih, tidak perlu dari hal yang besar, dari hal yang kecil, dari hal sederhana yang ada di sekitar kita. Pada saat kita melakukan dengan sukacita, kita lakukan bersama dengan Tuhan, maka itu pun akan menjadi berkat bagi orang lain. Dan jangan ditunda, lakukanlah hari ini. Saya Siska, pengajar SEP Santo Yohanes Penginjil Surabaya. Saksikan terus Weekend with Jesus Sabtu depan. Tuhan memberkati Anda, Tuhan mengasihi Anda, dan selamat menjadi berkat bagi orang lain.